Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Sinta. Aku adalah putri konglomerat yang seharusnya menikah dengan seorang bupati. Namun, dalam satu malam yang mematikan, ayahku pergi, meninggalkan aib penggelapan dana yang menghancurkan. Takdirku dicabut paksa, impianku dibakar hidup-hidup, ketika kakakku kabur dan aku dipaksa menjadi pengantin pengganti. Tapi, bukan pengantin bupati yang aku nikahi. Aku didorong ke jurang yang lebih gelap, ke pelukan seorang penjaga kuburan yang misterius. Siapakah sebenarnya pria di balik nisan-nisan tua itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. 2 bulan lalu, aku adalah putri bungsu dari keluarga Dirgantara, sebuah nama yang setara dengan kemewahan dan kehormatan di seluruh penjuru Jakarta Utara. Hidupku adalah kanvas yang sempurna, kuliah seni di kampus terbaik, memiliki pacar seorang arsitek muda, dan rumah kami di kawasan Pantai Indah Kapuk adalah lambang kesuksesan yang tak pernah lekang. Kakakku, Kirana, adalah primadona sejati. Ia telah ditunangkan dengan Arya, seorang bupati muda yang karismatik dari Jawa Barat. Pernikahan itu bukan hanya soal cinta, tetapi aliansi bisnis yang akan mengukuhkan dinasti kami selamanya. Tapi, hari-hari indah itu hancur dalam sekejap mata. Bencana itu datang bersamaan dengan bunyi sirene polisi yang memekakkan telinga. Ayahku dituduh melakukan penggelapan dana besar-besaran yang mengguncang banyak investor kecil di seantero negeri. Kerugiannya tidak hanya finansial, tetapi juga moral. Trauma kolektif terjadi. Tiba-tiba, nama Dirgantara yang dulu diagungkan, kini dicaci maki. Aku ingat betul malam itu, suara ibuku berteriak histeris di ruang kerja ayah. Aku berlari masuk dan menemukan ayah tergeletak di lantai, wajahnya pucat pasi, menggenggam setumpuk surat hutang yang luar biasa banyaknya. Serangan jantung. Ayah pergi meninggalkan kami dalam lautan aib dan kemiskinan. Dalam hitungan hari, rumah mewah kami disita, mobil-mobil kami ditarik, dan rekening bank kami dibekukan. Keluarga yang tersisa hanyalah aku, ibu yang kini sakit-sakitan karena shock, dan kakek, tetua keluarga yang otoriter dan dingin. Satu-satunya aset yang tersisa, yang tidak boleh disentuh, adalah janji pernikahan antara Kirana dan Bupati Arya. Janji itu, kata kakek, adalah satu-satunya pelampung untuk menyelamatkan nama baik keluarga dan melunasi sedikit demi sedikit hutang ayah. Aku mulai membenci rumah itu. Setiap sudutnya terasa seperti kuburan yang mencekik. Aku hanya bisa memohon kepada Allah, meminta sedikit kekuatan untuk menghadapi badai ini. 1 minggu sebelum tanggal pernikahan, ketika persiapan sudah mencapai tahap akhir dan segala vendor sudah dibayar, aku menemukan Kirana sedang terisak di kamarnya. Wajahnya cantik, namun matanya dipenuhi ketakutan. "Sinta, aku tidak bisa," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa ini demi keluarga. Tapi Kirana menggeleng, air mata membanjiri pipinya. Ia lalu menunjukkan sebuah tiket pesawat ke Eropa dan beberapa lembar chat mesra dengan seorang pria yang kukenal, mantan pacarnya, seorang musisi jalanan yang selalu ditentang ayah. "Aku memilih cintaku, Sinta. Aku tidak sanggup menikah dengan Arya," katanya. "Dia hanya menginginkan nama dan kekuasaan." Aku membeku. Aku mencoba melarangnya, namun Kirana sudah membulatkan tekad. Malam itu, di bawah keremangan lampu taman, Kirana memberiku sebuah surat dan rekaman video singkat. "Tolong, putar ini jika ibu sudah tenang. Sampaikan pada kakek, ini adalah keputusanku," ucapnya dingin, lalu memelukku erat-erat. Pelukan terakhir yang kurasakan darinya. Kirana pergi, menghilang di telan kegelapan malam. Pagi harinya, kekacauan pecah. Kakek berteriak murka. Ibuku menangis terseduh-seduh. Mereka tahu aib ini tidak bisa ditutupi. Jika Bupati Arya tahu, kehancuran kami akan semakin paripurna. Kami tidak hanya kehilangan nama, tapi juga kemungkinan untuk melunasi hutang. Kakek menarikku ke ruang perpustakaan yang gelap. Tatapannya menusuk dan tanpa ampun. "Sinta,
katanya dengan suara rendah dan mengancam. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak, Kek. Aku bukan Kirana. Aku tidak bisa menipu Arya. Kamu bisa, bentaknya. Kamu mirip dengannya. Riasan dan gaun pengantin itu akan menyembunyikan sisanya. Ini demi ibu. Jika janji ini batal, Arya akan memastikan ibuku akan dipenjara atas dugaan keterlibatan kasus ayahmu. Jangan bodoh, Sinta. Kamu harus menggantikan Kirana. Ancaman itu bagaikan belati yang menusuk ulu hatiku. Ibuku, wanita yang sedang sakit-sakitan, yang sudah kehilangan suaminya, tidak boleh dipenjara. Keputusan itu tidak lagi menjadi pilihan. Itu adalah kewajiban yang mematikan. Aku mengangguk, air mata membanjiri wajahku. Aku setuju untuk menjadi pengantin pengganti. Aku harus menyelamatkan ibuku, meskipun itu berarti mengubur masa depanku sendiri. Hari itu, aku menjalani hidup sebagai bayangan Kirana. Didandani, dirias, dipakaikan gaun pengantin putih yang seharusnya suaraku berteriak menolak. Tetapi bibirku hanya bisa terdiam kaku. Aku bukan Sinta lagi. Aku adalah Kirana, pengantin palsu yang akan menipu seorang bupati. Di dalam mobil mewah yang membawa kami, jantungku berdebar tak keruan. Aku sudah siap menghadapi caci maki dan tatapan dingin Arya. Aku sudah siap menjadi istri yang tidak dicintai. Tiba-tiba, mobil berhenti mendadak. Bukan di gedung pernikahan megah yang seharusnya, tapi di sebuah pelataran parkir sepi di daerah Cianjur Selatan, jauh dari keramaian dan kilauan kota. Kakek membuka pintu mobil dan menarik tanganku dengan kuat. Rencana berubah, Sinta, bisiknya dingin, matanya memancarkan kegelisahan yang belum pernah kulihat. Apa maksud kakek? Ini bukan tempatnya, tanyaku, nyaris berteriak. Kakek menyeretku ke sebuah ruangan gelap, berbau apek dan lembab. Di sana, seorang pria berpakaian hitam, yang kukira adalah pengawal, sedang menunggu dengan wajah tegang. Kakek menatapku dengan tatapan kosong. Bupati Arya, dia tahu Kirana kabur. Dia tahu kita menipu dia. Tapi Arya adalah pria yang menjaga kehormatan di mata publik. Dia tidak ingin ada skandal. Sebagai gantinya, Arya menuntut yang lebih mengerikan. Napas Sinta tercekat. Sebagai tebusan dosa ayahmu, sebagai penutup aib keluarga Dirgantara, kamu tidak akan menikah dengan Arya. Kakek melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti bisikan iblis. Kamu harus menikah dengan seseorang yang bisa menjaga rahasia kita selamanya. Seseorang yang tidak akan pernah dicari atau dilihat oleh siapapun dari kalangan atas. Pernikahanmu ini adalah simbol penguburan aib kita. Lalu, kakek menunjukkan sebuah foto usang di ponselnya. Fotonya buram, tapi aku bisa melihat wajah seorang pria yang lusuh, dengan janggut yang tidak terurus, dan tatapan mata yang gelap. Namanya Sanjaya. Usianya jauh di atasmu. Dan pekerjaannya. Kakek menarik napas panjang, seolah sedang menyebutkan nama neraka. Penjaga kuburan di kompleks pemakaman tua di perbatasan Cianjur Selatan, yang konon merupakan tempat pembuangan mayat para korban kejahatan ayahmu dulu. Pernikahan ini adalah simbol penguburan dosa. Aku merasakan dunaku runtuh. Air mata yang selama ini kutahan, kini membanjiri riasan flawlessku. Aku tidak bisa bernapas. Pengorbananku sebagai pengantin pengganti, berubah menjadi tumbal atas dosa-dosa yang tidak pernah kuperbuat. Tidak mungkin. Isaku, tubuhku mulai bergetar hebat. Kalimat terakhir kakek yang kudengar sebelum kegelapan menelanku adalah, anggap saja ini takdir Allah. Kamu harus menikahi Sanjaya. Sekarang. Aku jatuh, dan semuanya menjadi hitam. Aku tersadar dengan rasa pusing yang menusuk. Kepalaku sakit luar biasa. Udara yang kuhirup terasa lembab, berat, dan berbau tanah basah yang bercampur aroma bunga melati basi. Aku membuka mata dan melihat langit-langit kayu yang penuh sarang laba-laba. Aku tidak lagi berada di mobil mewah, ataupun di kamar pengantin yang seharusnya. Aku berada di dalam sebuah rumah kayu reot yang dindingnya berlumut, jauh di pedalaman Cianjur Selatan. Di sampingku, kakek masih berdiri, wajahnya keras seperti batu nisan. Kau sudah sadar, katanya datar, tanpa sedikit pun nada kekhawatiran. Jangan buang waktu lagi.
Penghulu bayaran sudah menunggu. Aku mencoba berteriak, meronta, tetapi tubuhku terasa lemas dan tak berdaya. Gaun pengantin putihku, yang seharusnya melambangkan kesucian dan kebahagiaan, kini terasa seperti kain kafan yang membelit jiwaku. Kakek menyeretku keluar, hanya beberapa langkah, ke sebuah ruangan kecil yang diterangi lampu minyak redup. Di sana, sudah ada seorang pria tua berkopiah hitam yang terlihat gugup, penghulu bayaran. Dan di depannya, duduklah pria yang fotonya kulihat tadi, Sanjaya. Jantungku berdebar kencang, bukan karena cinta atau harapan, melainkan karena rasa takut yang mencekik. Aku melihat Sanjaya dari dekat. Usianya mungkin sekitar 40 tahun, jauh di atas usiaku yang baru 21 tahun. Ia mengenakan baju koko lusuh dan sarung yang sudah pudar warnanya. Wajahnya dipenuhi bayangan hitam di bawah mata, seolah ia tak pernah tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Janggutnya tidak terurus, dan sorot matanya yang kosong dan beku itu benar-benar membuatku merinding. Ini bukan pernikahan. Ini adalah ritual pengorbanan. Upacara itu berlangsung cepat, sunyi, dan dingin. Tidak ada keramaian, tidak ada tawa, tidak ada doa yang tulus. Kakek mengucapkan janji atas nama Kirana, dan aku, sebagai bayangannya, hanya bisa mengangguk kaku. Saat ijab kabul diucapkan, suara Sanjaya terdengar serak, namun tegas. Suara yang membawa janji untuk menjagaku, namun dalam waktu yang sama, menyegel takdir burukku. Selesai. Aku sah menjadi istri dari seorang penjaga kuburan. Istri dari seorang pria yang ditunjuk sebagai penjaga rahasia keluarga Dirgantara. Setelah prosesi selesai, kakek segera menarik Sanjaya ke sudut ruangan. Mereka berbisik-bisik, dan aku bisa mendengar dengan jelas nada ancaman dalam suara kakek. Jaga dia baik-baik, Sanjaya. Jangan sampai dia kabur. Ingat kesepakatanmu. Jika Sinta sampai bicara atau pergi, bukan hanya keluarga kami yang hancur, tetapi seluruh hidupmu akan kupermainkan. Jaga rahasia ini hingga maut menjemput. Sanjaya hanya mengangguk pelan. Tidak ada perlawanan, tidak ada pembelaan. Ia menerima nasibnya, sama sepertiku. Kakek menatapku untuk yang terakhir kali, tatapan yang penuh kebencian dan kekecewaan. Hidupmu sekarang adalah di sini, di antara nisan-nisan tua ini, Sinta. Jangan pernah coba kembali ke Jakarta. Ibumu aman, selamamu tetap di sini. Ingat itu. Lalu, kakek pergi. Mobil hitam mewah itu meninggalkan gubuk reot ini, meninggalkan aku sendirian bersama suamiku, seorang asing yang menyeramkan, dan keheningan malam yang hanya ditemani suara jangkrik dan dinginnya angin dari perbukitan Cianjur. Aku ditinggalkan. Dibuang. Aku berdiri di kamar yang sekarang menjadi kamar pengantinku. Hanya ada ranjang kayu tua, lemari usang, dan satu jendela kecil yang tertutup rapat. Aku mulai menangis histeris hingga tubuhku terasa sakit. Air mata dan make-up mahalku bercampur, menciptakan noda hitam di wajahku yang seharusnya berseri. Aku berlutut di lantai, memukul-mukul lantai kayu yang dingin, memohon pertolongan kepada Allah. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka pelan. Sanjaya masuk. Aku segera bangkit dan mundur ke sudut ruangan, melindungiku dengan kedua tangan di dada. Aku takut. Aku membayangkan ia akan menjadi pria kasar, haus kekuasaan, atau bahkan lebih buruk, menuntut haknya sebagai suami. Sanjaya diam di ambang pintu. Ia membawa segelas air putih dan sebuah handuk kecil yang sudah dicuci bersih. Ia mendekat, langkahnya pelan dan hati-hati, seolah takut menakutiku. Ia meletakkan air dan handuk itu di atas meja. Jangan takut, ucapnya. Itu adalah kalimat pertamanya kepadaku sebagai suaminya. Suaranya serak, tetapi, anehnya, lembut. Aku tahu siapa kamu, dan aku tahu kenapa kamu ada di sini. Lanjutnya, matanya menatap lantai, menghindari tatapanku. Kamu dipaksa. Sama sepertiku. Aku menatapnya tajam, tidak percaya. Sama sepertimu? Jangan bohong. Kau pasti mendapat imbalan besar dari kakekku. Sanjaya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya yang kosong. Senyum itu lebih terlihat seperti ringisan. Aku tidak butuh uang mereka, Nona Sinta. Aku di sini karena aku tidak punya pilihan.
ia menarik napas. Pernikahan ini adalah penguburan. Aku tahu. Tapi aku janji. Aku tidak akan menyentuhmu. Jeda. Aku masih gemetar. Aku tahumu pasti jijik tinggal di sini. Lanjutnya, menunjuk keluar jendela yang buram. Di luar sana hanya ada kuburan. Tapi selama Mu ada di sini, Mu aman dari mata Arya dan orang-orang Jakarta Utara yang jahat itu. Ia lalu berbalik, siap meninggalkan ruangan. Tunggu, panggilku. Suaraku masih bergetar. Kenapa? Kenapa kau mau melakukan ini? Apa yang kakekku punya untuk memaksamu? Sanjaya berhenti di ambang pintu. Ia menoleh perlahan, tatapan matanya kini menembusku. Tidak ada kekosongan lagi, hanya kepedihan yang teramat sangat. Rahasia, Nona Sinta. Setiap orang punya rahasia yang membuatnya tidak berdaya, katanya, lalu menatap tangannya yang kasar. Kamu bebas menangis malam ini. Keluarkan semua kesedihanmu. Tapi besok, kamu harus ingat, di dunia luar, kita adalah suami istri yang bahagia. Jangan pernah tunjukkan penderitaanmu di depan orang lain, demi rahasia kita. Selamat malam, Sinta. Sanjaya menutup pintu. Aku ditinggalkan sendiri di kamar itu, dengan air putih, handuk bersih, dan janji aneh dari seorang penjaga kuburan. Aku tidak akan menyentuhmu. Di balik ketakutanku yang mendalam, ada sebersit rasa bingung. Pria ini, ia tidak sekejam yang kubayangkan. Tapi, mengapa ia rela mengubur dirinya dan menikahiku hanya demi sebuah rahasia? Aku meminum air itu. Dingin. Aku melihat keluar jendela. Hanya ada kegelapan, dan samar-samar terlihat batu-batu nisan berjejer di bawah rembulan yang tertutup awan. Aku adalah pengantin yang tidur di tepi makam. Malam itu terasa sangat panjang. Aku tidak tidur. Aku hanya meringkuk di sudut ranjang tua, memeluk lututku, dan mendengarkan suara-suara aneh dari luar. Desiran angin yang membawa bisikan, bunyi gesekan daun, dan yang paling mengerikan, suara gonggongan anjing yang sayup-sayup, seolah memperingatkanku tentang keberadaanku di batas dunia ini. Ketika fajar menyingsing, udara di Cianjur Selatan terasa menusuk. Dingin, sepi, dan asing. Aku memutuskan untuk memberanikan diri keluar dari kamar. Rumah Sanjaya, atau rumah dinas penjaga kuburan ini, sangatlah sederhana. Terbuat dari kayu dan bilik bambu. Dapur kecil, ruang tengah kosong, dan kamar yang kutempati. Di ruang tengah, aku menemukan Sanjaya. Ia sedang mengasah sebilah parang tua di ambang pintu, menghadap ke arah kompleks pemakaman yang terhampar luas. Kompleks itu bukan pemakaman biasa. Nisan-nisannya terlihat sangat tua, tak terawat, dan sebagian besar ditutupi lumut tebal. Di beberapa sudut, aku melihat gundukan tanah baru yang ditaburi bunga, namun suasana keseluruhannya tetap terasa mencekam. Sudah bangun, Nona Sinta? Sapanya tanpa menoleh. Jangan panggil aku Nona, kataku dingin, mencengkeram erat gaun pengantin yang sekarang terlihat sangat kotor dan ironis. Aku istrimu. Sanjaya meletakkan parangnya, lalu menoleh. Ia menatap gaun pengantinku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit penyesalan di matanya. Maaf, katanya. Aku sudah menyiapkan air hangat. Mu bisa mandi di sumur belakang. Ada pakaian bekas di lemari tua itu. Mungkin cocok untukmu. Ia berbicara layaknya seorang pelayan yang patuh, bukan seorang suami. Kontras ini membuatku semakin bingung. Pria ini, yang seharusnya brutal dan kasar, justru bersikap sangat menjaga jarak dan sopan. Aku mandi dan mengganti pakaian. Baju yang kusebut bekas, itu ternyata adalah kemeja flanel kebesaran berwarna gelap dan celana training usang. Aku harus melepaskan semua atribut putri Dirgantara. Tas branded, make up mahal, hingga cincin tunangan palsu dari Kirana. Semuanya tak berarti di tempat ini. Ketika aku kembali, Sanjaya sudah duduk di teras kecil, menyeruput kopi hitam. Di depannya, ada piring berisi nasi dan lauk seadanya, ikan asin dan sambal terasi. Makanlah, katanya. Mu harus kuat. Hari ini kita harus ke pasar desa. Kita harus berlakon. Berlakon? Ya, kita sudah menikah. Dunia harus tahu, Sanjaya menjelaskan, matanya kini fokus dan serius. Kita akan ke pasar di desa Caringin.
sekitar 5 kilometer dari sini. Mereka harus melihatmu, istriku putri dari Jakarta yang menurunkan derajatnya demi cinta seorang penjaga kuburan. Kalimatnya itu menusuk. Tapi aku tahu, ini adalah bagian dari kesepakatan kakek dan Arya. Aku harus menjadi bukti nyata bahwa keluarga Dirgantara telah mengubur aibnya. Kami berjalan kaki menuju desa Caringin. Jarak 5 kilometer itu terasa seperti perjalanan menuju neraka. Sepanjang jalan, aku hanya diam, menahan air mata yang siap tumpah. Ketika kami memasuki desa, tatapan orang-orang langsung tertuju pada kami. Sanjaya, penjaga kuburan yang selalu sendirian dan tertutup, kini berjalan beriringan dengan seorang wanita yang masih terlihat mencolok meski sudah mengenakan pakaian lusuh. Assalamualaikum, Kang Sanjaya. Wah, pengantin baru. Putri kota akhirnya mau tinggal di sini ya. Sapa seorang ibu penjual sayur. Sanjaya tersenyum, senyum yang kali ini terlatih dan meyakinkan. Ia menggenggam tanganku, sebuah sentuhan yang terasa aneh dan asing. Alhamdulillah, Teh. Kami mohon doanya ya. Dia memang sudah kucintai lama. Cinta mati, jawab Sanjaya dengan nada bercanda yang membuat ibu-ibu tertawa riang. Aku terkejut. Cinta mati? Sebuah lelucon yang sangat gelap, mengingat profesinya. Aku membalas genggamannya dengan cengkeraman ketakutan, dan ia membalas cengkeraman itu, seolah memberiku kode untuk tenang. Kami membeli beberapa bahan makanan dan pulang. Sepanjang perjalanan pulang, aku menuntut jawaban. Apa yang kau maksud dengan cinta mati? Kau berbohong dengan sangat baik. Sanjaya berhenti berjalan, menatapku di bawah terik matahari Cianjur. Aku tidak berbohong, katanya perlahan. Aku hanya mengatakan apa yang mereka ingin dengar. Mu harus pintar berlakon, Sinta. Jika tidak, kakekmu akan tahu, dan nasib ibumu akan semakin sulit. Apa rahasiamu, Sanjaya? Kenapa kau begitu takut pada kakekku? Kau pasti punya sesuatu yang sangat besar hingga kau mau mengubur hidupmu di sini. Tanyaku, nadaku mulai meninggi. Sanjaya membuang napas berat. Ia menunjuk ke arah kompleks kuburan di kejauhan. Kuburan ini bukan hanya tempat orang mati, Sinta. Ini adalah tempat persembunyian. Ia lalu menceritakan bahwa kompleks pemakaman itu, yang sangat terpencil dan jarang dikunjungi, dulunya adalah properti tua yang dimiliki oleh jaringan bisnis ayahku yang bermasalah. Konon, beberapa korban skandal ayahku, termasuk saksi kunci yang bisa membahayakan kakek, menghilang di sekitar area ini. Dan aku, Sanjaya melanjutkan, suaranya kini berbisik penuh makna. Aku adalah saksi mata dari beberapa kejadian itu. Aku melihat apa yang tidak seharusnya kulihat. Kakekmu tidak hanya memaksaku menikahimu. Kakekmu memaksaku menjagamu, agar aku tidak pernah bisa pergi, dan agarmu tidak pernah bisa melihat apa yang ada di balik nisan-nisan tua ini. Aku menelan ludah. Tubuhku gemetar. Aku kini bukan hanya istri seorang penjaga kuburan, tetapi sandera yang dikelilingi oleh rahasia-rahasia kelam masa lalu ayahku. Saat kami tiba di rumah, Sanjaya langsung menuju ke dinding kayu di ruang belakang. Ia menekan sebuah kayu yang sedikit longgar. Krek! Tiba-tiba, dinding itu terbuka sedikit, menampakkan celah gelap. Itu adalah pintu rahasia. Aku harus memeriksa sesuatu, katanya. Mu diam di sini. Jangan sentuh apapun. Jangan pernah mencoba mengikutiku. Sebelum ia menghilang di balik celah gelap itu, ia menoleh kepadaku dengan tatapan yang sangat memohon. Sinta, demi Allah, aku tidak ingin melibat kamu lebih jauh. Tapi Mu sudah ada di sini. Jika Mu ingin tahu siapa aku dan apa rahasia yang disimpan kakekmu, maka Mu harus mulai mencarinya sendiri. Dan mulailah dari bawah tanah. Ia menutup pintu rahasia itu, dan aku ditinggalkan sendirian. Di dalam rumah kayu yang bau kemenyan ini, di tepi makam, aku mulai menyadari bahwa Sanjaya bukan sekadar penjaga kuburan. Ia adalah penjaga kunci dari kebenaran yang mengerikan. Rasa takutku perlahan berubah menjadi keingintahuan yang mematikan. Setelah Sanjaya menghilang di balik dinding rahasia itu, aku berdiri terpaku. Jantungku berdebar tak karuan, bukan lagi karena rasa takut yang mencekik, melainkan karena adrenalin dan rasa penasaran yang membara. Aku menyentuh dinding kayu yang tadi ditekan Sanjaya.
Aku mencari kayu yang longgar itu, dan dengan sedikit dorongan, celah kecil itu terbuka lagi. Bau yang menyergapku kali ini berbeda. Bukan lagi bau tanah dan kemenyan, melainkan bau kertas tua dan lembab. Aku tahu, jika aku mengikutinya, aku melanggar perintah. Tetapi janji Sanjaya untuk tidak menyentuhku, ditambah pengakuannya tentang statusku sebagai sandera, justru memicu keberanianku. Aku bukan lagi Sinta yang manja dari Jakarta Utara. Aku adalah Sinta yang terdesak, yang harus tahu kebenaran demi ibuku. Aku mengintip ke dalam celah. Ruangan di baliknya sangat kecil, seperti lorong penyimpanan sempit. Hanya ada satu lampu minyak kecil yang terpasang, memberikan cahaya remang-remang. Aku melihat punggung Sanjaya. Ia sedang berjongkok, tampaknya sibuk dengan sesuatu di lantai, di antara tumpukan perkakas kebun dan kantong goni. Aku memutuskan untuk tidak mengikutinya, tetapi menggeledah ruangan tempat kami berada, ruangan tengah. Aku bergerak pelan, hati-hati, seperti seorang detektif yang tengah memburu petunjuk. Mataku tertuju pada sebuah almari kayu yang sangat tua di sudut ruangan. Permukaannya berdebu tebal. Aku membukanya. Isinya bukan pakaian atau piring, melainkan tumpukan buku-buku kuno, beberapa berkas usang, dan sebuah kotak kayu berukir yang terkunci. Di atas kotak itu, terselip sebuah catatan kecil. Tulisannya rapi, bukan tulisan Sanjaya yang serak. Untuk Kirana. Ini kunci terakhirmu. Ambil ini jika kamu benar-benar siap menanggung konsekuensinya. Kirana. Kakakku. Kotak itu ditujukan untuk Kirana. Berarti, Kirana mengetahui tentang tempat ini. Mungkin, Kirana juga tahu tentang Sanjaya. Dan Kirana pasti tahu rahasia yang disimpan kakekku. Seketika, teka-teki mulai terangkai di benakku. Kirana tidak hanya kabur dari Bupati Arya, dia juga kabur dari tempat ini. Tempat ini, mungkin adalah titik kunci yang menghubungkan masa lalu ayah, kepergian Kirana, dan pemaksaan Sanjaya. Masalahnya, aku tidak punya kunci kotak itu. Aku kembali menatap celah dinding rahasia. Sanjaya masih sibuk di dalam. Aku melihat ia mengangkat sesuatu yang berat, seperti pintu kayu yang menutupi lantai. Pintu menuju bawah tanah. Tiba-tiba, Sanjaya berdiri tegak, mematikan lampu minyak di lorong, dan bersiap keluar. Aku buru-buru menutup celah dinding dan kembali ke tempatku semula, mencoba terlihat santai sambil membersihkan debu di perabotan. Sanjaya muncul, wajahnya terlihat lelah dan dipenuhi keringat. Ia menatapku sejenak, tatapannya curiga. Apa yang mu lakukan? Tanyanya. Membersihkan, jawabku singkat, sambil memegang sapu lidi yang entah kudapatkan dari mana. Aku tidak suka tempat yang kotor. Sanjaya tidak berkomentar. Ia hanya menghela napas. Mu ingin kubawa ke makam itu? Aku menatapnya tajam. Untuk apa? Menunjukkan padaku nisan-nisan itu. Bukan, katanya. Aku ingin menunjukkanmu batas wilayahmu. Kuburan ini sangat luas. Jangan pernah melewati batas pagar kawat di sisi barat. Di sana adalah tempat yang terlarang. Allah pun seolah lupa dengan tempat itu. Kenapa terlarang? Tanyaku, memberanikan diri. Itu adalah area pemakaman yang sangat tua, yang dulunya dibeli oleh ayahmu untuk perluasan. Tapi, beberapa pekerjaan kotor dilakukan di sana. Jangan pernah mu dekati. Nadanya berubah menjadi peringatan keras. Setelah Sanjaya pergi untuk mandi, aku kembali ke almari tua itu. Aku harus membuka kotak Kirana. Aku mencari apapun yang bisa kugunakan sebagai linggis atau kunci darurat. Mataku menangkap parang tua yang Sanjaya asah tadi pagi. Dengan tangan yang gemetar dan jantung yang berdetak tak keruan, aku mengambil parang itu. Aku memasukkan ujung parang ke celah kotak, dan dengan sekuat tenaga, aku mengungkitnya. Krek! Kotak itu terbuka. Di dalamnya, tidak ada perhiasan atau uang. Hanya ada dua benda. Sebuah kunci kecil yang berkilau, terlihat seperti kunci brankas. Sebuah surat yang ditulis tangan oleh Kirana. Aku segera membuka surat itu. Tulisan tangan Kirana terlihat berantakan dan penuh keputusasaan. Sinta, jika mu membaca ini, berarti aku sudah pergi. Atau lebih buruk, mu sudah datang menggantikanku. Maafkan aku, Sinta. Ini bukan tentang cinta,
ini tentang nyawa. Ayah dan kakek terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar penggelapan dana. Mereka melibatkan Sanjaya, penjaga kuburan itu. Dia adalah kunci hidup untuk mengungkap semua kejahatan itu. Kunci kecil ini adalah kunci brankas di bawah tanah. Brankas itu bukan di rumah kita, melainkan di bawah makam yang ada di area terlarang itu. Hanya Sanjaya yang bisa membawamu ke sana. Di dalam brankas itu, ada bukti tak terbantahkan yang bisa membebaskan ibu, tetapi juga bisa membunuh kita berdua. Aku tidak sanggup melakukannya. Sinta. Aku lari karena aku takut mati. Sanjaya bukan penjaga kuburan biasa. Dia adalah... Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Sanjaya kembali. Aku buru-buru menyembunyikan surat Kirana dan kunci kecil itu di saku celanaku, lalu menutup kotak kayu itu seolah tak terjadi apa-apa. Jantungku serasa ingin melompat keluar. Sanjaya berdiri di depan pintu. Ia menatapku dengan tatapan yang menyelidik. Aku yakin, ia melihat kegugupanku. Mu kelihatan pucat, katanya. Apa mu sudah makan? Sudah, jawabku, berusaha tenang. Aku hanya kedinginan. Sanjaya tidak bicara. Ia berjalan perlahan ke arah almari tua. Aku menahan napas. Ia pasti akan memeriksa kotak itu. Sanjaya membuka almari itu. Ia mengambil sebuah buku tebal dari tumpukan, lalu menutup kembali almari itu. Ia tidak menyentuh kotak Kirana. Ia berjalan ke meja dan duduk. Mu harus tahu, Sinta. Aku tidak pernah ingin tempat ini menjadi rumahmu. Aku tidak pernah ingin mu terlibat. Kenapa mu tidak pergi saja kalau begitu? Kenapa mu tetap di sini? Sanjaya membuka buku tebal itu. Itu bukan buku, melainkan buku harian. Ia menatap halaman-halaman yang penuh tulisan tangan. Karena aku punya janji kepada Allah, dan janji kepada seseorang yang harus kulindungi, bisiknya pelan. Dan karena tempat yang mu injak ini, adalah tempat di mana masa lalu ayahmu mengubur masa depanku. Ia menatapku lagi, matanya penuh misteri. Sekarang aku tahu. Aku harus membawamu ke satu tempat. Tempat yang seharusnya dijaga Kirana. Tempat yang akan menjawab semua pertanyaanmu. Dan mungkin tempat di mana kita bisa membebaskan diri. Di mana? Tanyaku. Suaraku tercekat. Sanjaya menutup buku harian itu. Di sana. Di area terlarang yang tadi kusebutkan. Di bawah nisan yang paling besar. Kita akan pergi malam ini, Sinta. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Rembulan bersembunyi di balik awan tebal, meninggalkan kami dalam kegelapan pekat yang hanya ditemani cahaya senter tua milik Sanjaya. Aku sudah mengganti gaun pengantinku dengan kemeja flanel tebal Kirana dan celana training. Di saku celanaku, kunci kecil dan surat Kirana terasa dingin, mengingatkanku pada risiko yang kami ambil. Kami berjalan beriringan melintasi kompleks pemakaman. Aroma tanah basah dan daun kering mendominasi, namun di beberapa sudut, tercium bau aneh, seperti belerang yang samar-samar. Sanjaya berjalan di depanku, langkahnya mantap, seolah ia adalah pemilik mutlak kegelapan ini. Kita tidak boleh menggunakan senter terlalu terang. Sinta, bisik Sanjaya, suaranya rendah dan waspada. Ada mata-mata kakekmu yang sesekali berpatroli di perbatasan desa. Mereka mengawasi area ini. Mata-mata? Siapa? Tanyaku. Orang-orang suruhan Arya. Mereka tidak percaya sepenuhnya pada kakekmu. Jawabnya. Pernikahan kita hanyalah perisai agar Arya terlihat terhormat. Mereka akan memastikan aib keluarga Dirgantara benar-benar terkubur di sini. Kami berjalan sekitar 20 menit hingga akhirnya kami tiba di pagar kawat berkarat yang Sanjaya sebutkan tadi pagi. Pagar itu tingginya hanya sepinggang, tetapi aura di baliknya terasa sangat berbeda. Tanah di area itu lebih gembur, ditumbuhi ilalang tinggi, dan tidak ada satupun bunga yang terlihat di atas nisan-nisannya. Ini benar-benar wilayah yang terlupakan. Ini dia batas wilayahmu, bisik Sanjaya. Lalu ia membuka gembok kecil yang terkunci rapat pada kawat itu. Ketika kami melangkah melewatinya, sebuah getaran aneh kurasakan. Seolah aku baru saja melewati portal menuju dimensi lain. Aku memejamkan mata,
memohon perlindungan Allah. Jalan lurus dari sini, perintah Sanjaya. Kita cari nisan yang paling besar dan paling tua. Itu adalah nisan kunci. Kami menyusuri barisan nisan yang tertutup lumut dan retak. Suasana di sini sunyi mencekam. Bahkan suara jangkrik pun seolah enggan terdengar. Kenapa nisan di sini berbeda? Tanyaku. Karena ini adalah area yang disiapkan khusus oleh ayahmu. Jauh dari pandangan orang. Awalnya untuk makam keluarga besar. Tapi rencana berubah. Setelah skandal ayahmu, tempat ini jadi area pembuangan. Suara Sanjaya terdengar getir. Pembuangan? Ya. Ayahmu adalah orang yang kejam. Sinta. Ia tidak hanya menggelapkan uang. Ia juga menghilangkan jejak, kata Sanjaya. Kata-kata itu menusuk, namun aku tidak bisa membantahnya. Akhirnya, kami tiba di sebuah nisan batu hitam yang sangat besar, lebih tinggi dari Sanjaya. Nisan itu terbuat dari marmer mahal, namun sudah lapuk dan tertutup lumut. Di nisan itu, tidak ada nama, hanya sebuah ukiran samar berbentuk rantai yang terputus. Sanjaya menyalakan senter ke arah nisan itu. Ia berjongkok, mengamati permukaan tanah di depan batu besar itu. Sanjaya, apa ini? Tanyaku. Ini adalah tempatnya. Nisan kunci, Sanjaya berkata sambil menyentuh tanah. Di bawah batu ini, ada brankas. Brankas yang disiapkan ayahmu sebelum ia meninggal. Untuk asuransi, jika ia tertangkap. Aku punya kuncinya, bisikku, merogoh saku dan menunjukkan kunci kecil yang berkilau itu. Mata Sanjaya melebar, terpana. Ia menatap kunci itu, lalu menatapku, matanya memancarkan campuran antara harapan dan kemarahan. Dari manamu mendapatkannya? Kirana. Ya, ada di kotak yang ia tinggalkan, jelasku. Dia ingin aku membukanya, tapi dia bilang hanya mu yang bisa membawaku ke sini. Sanjaya, Kirana bilang kunci ini bisa membebaskan ibu. Sanjaya menghela napas panjang, kepalanya tertunduk. Kirana memang licik. Dia ingin selamat sendiri, tapi dia ingin ibunya selamat. Baiklah, mari kita selesaikan ini. Sanjaya mulai bekerja. Ia menyingkirkan tanah gembur di depan nisan itu menggunakan sekop kecil yang ia bawa. Setelah beberapa menit menggali, sekopnya membentur sesuatu yang keras. Ia menyibakkan tanah, dan terlihatlah sebuah penutup logam persegi. Dengan susah payah, Sanjaya mengangkat penutup logam itu. Di bawahnya, tampak sebuah brankas kecil yang tertanam di dalam beton. Di tengahnya, ada lubang kunci yang pas dengan kunci yang kubawa. Tanganku gemetar ketika aku menyerahkan kunci itu pada Sanjaya. Ia memasukkan kunci, memutarnya. Klik. Brankas itu terbuka. Aku menahan napas. Apa yang ada di dalamnya? Uang? Emas? Atau bukti yang akan membunuh kami? Sanjaya menyenter ke dalam brankas. Di sana, ada 3 benda. Sebuah tumpukan flash disk berlabel kode aneh. Sebuah surat wasiat yang disegel. Dan yang membuatku terkesiap, sebuah foto usang yang sudah mulai menguning. Foto itu adalah foto seorang anak laki-laki yang tersenyum riang, berdiri di depan sebuah rumah kayu yang sangat familiar. Itu adalah rumah kayu kami, rumah dinas penjaga kuburan ini. Ambil ini, Sinta, kata Sanjaya, suaranya tercekat. Ia menyerahkan foto itu kepadaku. Aku membolak-balikan foto itu. Di baliknya, tertulis tanggal dan sebuah nama yang membuat seluruh darahku mengalir deras. Sanjaya muda, 12 tahun. Calon pemilik tanah di Cianjur. Ini fotomu? Tanyaku, bingung. Sanjaya mengangguk perlahan. Air mata mulai menggenang di matanya yang selalu terlihat beku. Ayahmu tidak hanya menggelapkan uang orang. Ayahmu juga mencuri tanahku, bisiknya, penuh kepedihan. Ayahmu menawarkan ayahku sejumlah besar uang untuk tanah pemakaman ini, tapi ayahku menolak. Lalu, ayahku menghilang. Ibuku meninggal karena sakit. Dan aku diusir dari sini oleh orang-orang ayahmu. Aku kembali ke sini hanya untuk menjadi penjaga kuburan milik orang yang membunuh hidupku. Kini aku mengerti. Sanjaya bukan korban pemaksaan kakekku semata. Ia adalah korban utama dari kejahatan ayahku.
Ia dipaksa kembali ke tanahnya sendiri, dipaksa menjaga aib keluarga Dirgantara. Pernikahan ini bukan hanya penguburan dosaku, tapi hukuman untuknya. Lalu, apa isi flash disk ini? Tanyaku, gemetar. Sanjaya mengambil flash disk itu. Ini adalah rekaman CCTV, Sinta. Rekaman CCTV dari gudang rahasia ayahmu. Rekaman yang menunjukkan tidak hanya penggelapan dana, tapi juga keterlibatan Bupati Arya dalam skema pencucian uang itu. Dan yang paling penting, Sanjaya menatapku lurus, matanya berlinang air mata. Ada rekaman yang menunjukkan siapa yang menyuruh ayahmu untuk menghilangkan saksi kunci. Dan dia bukan kakekmu. Saat itu juga, terdengar bunyi ranting patah dari kejauhan. Seseorang mendekat. Cepat. Sembunyikan semuanya. Desis Sanjaya. Panik. Ia buru-buru menutup brankas dan menutupinya lagi dengan penutup logam dan tanah. Aku menyembunyikan kunci dan flash disk itu di dalam braku. Itu adalah satu-satunya tempat yang kupikir aman. Lalu, kami mendengar suara batuk pelan. Itu suara batuk yang sangat familiar. Di balik rimbunan ilalang, muncul siluet seseorang yang tinggi besar, mengenakan jas mahal yang kontras dengan suasana gelap pemakaman. Ia berjalan perlahan ke arah kami, cahaya senternya menyinari wajahnya yang bengis. Sanjaya, sapa suara itu. Dingin, penuh wibawa, dan mematikan. Bupati Arya. Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Siluet gelap itu, suara batuk yang penuh wibawa namun dingin, dan kilatan senter yang kini menyorot langsung ke wajah kami, itu adalah Bupati Arya. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, berdiri dua pria berbadan tegap, mengenakan seragam hitam yang mengkilap, siap siaga. Kengerian merayapi tubuhku. Sanjaya berdiri di depanku, melindungi. Tubuhnya tegang, namun ia tidak gentar. Ia adalah penjaga makam ini, dan kini, ia adalah perisai bagiku. Aku sudah menduga, suara Arya menggelegar, namun ia berbicara dengan nada yang sangat terkontrol, seperti seorang politisi yang sedang berpidato di depan podium, meski di tengah kuburan. Aku menduga Kirana tidak sebodoh itu. Dia pasti meninggalkan jejak. Tapi aku tidak menyangka, Nona Sinta, tumbal yang seharusnya terdiam, justru menggali. Menggali aib yang seharusnya sudah terkubur. Bupati Arya, sapa Sanjaya. Suaranya kini terdengar menusuk, bukan lagi serak dan lembut. Anda salah orang. Kami hanya sedang memperbaiki nisan yang retak. Arya tertawa pelan, tawa yang tidak mencapai matanya. Tawa itu lebih menyerupai dengusan ejekan. Jangan bermain-main denganku, Sanjaya. Aku tahu persis mengapa kamu ada di sini. Tanah ini adalah milikmu, dan kau dipaksa menjadi budak di atasnya, kata Arya, suaranya meninggi. Kalimat itu langsung menyudutkan Sanjaya. Arya tahu segalanya. Gaun pengantin putih itu, lanjut Arya, kini mengarahkan senternya ke arahku. Itu adalah pengorbanan yang mahal, Nona Sinta. Aku membiarkan drama pernikahan ini terjadi, membiarkanmu menggantikan Kirana dan menikahi penjaga makam rendahan ini, hanya untuk memastikan keluarga Dirgantara tidak akan pernah bangkit lagi. Kalian adalah simbol kejatuhan mereka. Lalu kenapa Anda ada di sini? Tanyaku, memberanikan diri. Suaraku masih bergetar, tetapi aku harus bicara. Kenapa Anda mencariku di tengah malam di tempat terlarang ini, jika aib kami sudah terkubur? Arya melangkah maju, kedua pengawalnya mengikuti, membuat jarak kami semakin sempit. Ia menatapku dengan tatapan yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Karena aku tahu, ayahmu tidak akan mati sebelum ia meninggalkan warisan terakhir yang bisa menghancurkan semua orang, bisik Arya. Ayahmu adalah pebisnis yang cerdik, Sinta. Ia tahu kami akan datang untuk membersihkan jejaknya. Brankas ini adalah flash disk CCTV yang merekam bukan hanya penggelapan dana, tapi juga bagaimana aku membersihkan semua jejak kejahatan kakekmu. Twist baru yang mengerikan. Selama ini aku berpikir kakek dan ayah bekerja sama. Ternyata, Arya diutus untuk membersihkan jejak ayahku, dan kakekku yang licik justru menggunakan aku sebagai alat untuk menutupi jejaknya sendiri. Kakekmu, Sinta, dia tidak setulus yang kamu kira. Dia adalah dalang di balik ayahmu.
Dialah yang menyuruh ayahmu untuk menghilangkan saksi kunci. Dan rekaman di dalam flash disk itu adalah bukti tak terbantahkan yang bisa menggulingkan kakekmu dan juga aku. Aku mencengkeram dadaku, di mana flash disk itu kusembunyikan. Rasanya seperti memegang bom waktu. Aku butuh kunci itu, Sanjaya, pinta Arya. Kini fokus kembali pada suamiku. Atau, aku akan mencari di tempatmu menggali tadi. Sanjaya tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar tulus dan berani. Senyum seorang pria yang sudah kehilangan segalanya dan tak takut lagi pada kematian. Brankas itu sudah kosong, Bupati, katanya, nadanya mengejek. Aku sudah memindahkannya. Arya mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pengawalnya. Cari dia. Kedua pengawal itu menerjang ke arah Sanjaya. Sanjaya tidak melawan dengan tangan kosong. Ia meraih skop kecil yang ia gunakan menggali tadi, menggunakannya sebagai senjata darurat. Ia memang hanya seorang penjaga makam lusuh, tetapi ia bergerak lincah di kegelapan, seolah ia benar-benar menyatu dengan tanah ini. Sinta, lari, teriak Sanjaya, disusul bunyi benturan keras antara skop dan tubuh pengawal. Aku panik, tetapi aku tahu aku tidak bisa lari tanpa petunjuk. Aku melihat Sanjaya berduel, ia mungkin kuat, tapi ia pasti kalah melawan dua pengawal terlatih. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menggunakan apa yang ada di tanganku. Aku teringat akan surat Kirana yang bilang, Sanjaya tahu cara membebaskan diri. Aku harus kembali ke rumah. Ketika salah satu pengawal lengah, Sanjaya menendang tanah gembur bekas galian ke wajahnya. Sanjaya memanfaatkan momen itu untuk berteriak ke arahku. Rumah kita. Sinta. Pilar ketiga. Pilar ketiga. Itu kode. Aku langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Aku mendengar suara benturan, teriakan marah Arya, dan bunyi langkah kaki yang mengejarku. Bupati Arya pasti tahu aku yang membawa flash disk itu. Aku berlari kencang melewati pagar kawat berkarat, kembali ke area pemakaman yang biasa. Aku tersandung beberapa kali di nisan-nisan yang tidak terlihat. Rasa panikku memuncak. Ketika aku sampai di rumah kayu reot itu, aku langsung mencari pilar ketiga di ruang tengah, pilar kayu yang menopang atap. Aku meraba-raba permukaannya. Tidak ada yang aneh. Aku menekan, memukul, menggeser. Nihil. Lalu aku teringat cara Sanjaya membuka dinding rahasia. Aku meraba pilar itu lagi, lebih detail. Dan benar saja. Di ketinggian sejajar mata, ada sebuah tombol kayu yang tersembunyi di dalam ukiran pilar. Aku menekannya. Klek. Di lantai, tepat di bawah pilar itu, sebuah papan kayu terangkat. Di bawahnya, ada tangga kayu curam menuju kegelapan. Itu adalah jalan rahasia yang tersembunyi di bawah rumah. Aku mendengar suara deru mobil yang mendekat dari arah jalan desa. Itu pasti Arya. Aku tidak punya waktu lagi. Aku melihat ke arah makam, berharap melihat Sanjaya, tapi hanya ada kegelapan. Aku berdoa kepada Allah untuk Sanjaya. Tanpa berpikir panjang, aku melompat ke dalam lubang itu, mulai menuruni anak tangga kayu. Aku menarik papan penutup lantai kembali ke tempatnya. 1 menit kemudian, pintu rumah didobrak paksa. Aku mendengar suara Bupati Arya berteriak di ruang tengah, tepat di atasku. Cari dia. Dia tidak akan jauh. Dia pasti membawa flash disk itu. Periksa setiap sudut rumah. Periksa di bawah lantai. Jantungku berdebar kencang. Aku berada di bawah rumah, dalam kegelapan yang pekat, sendirian. Aku menyalakan senter ponselku. Aku kini berada di dalam sebuah bunker sempit, berbau apek, dan berdinding beton. Di dinding bunker, tergantung sebuah peta lama yang sudah menguning. Itu adalah peta kompleks pemakaman Cianjur Selatan. Dan di peta itu, ada satu garis putus-putus yang digambar menggunakan tinta merah, menghubungkan titik, rumah penjaga, dengan titik, nisan kunci, di area terlarang. Di bawah peta, sebuah tulisan tangan rapi tertera di dinding. Bukan tulisan tangan Sanjaya yang serak, melainkan tulisan tangan yang sama dengan catatan di kotak Kirana. Sinta. Aku tidak lari. Aku hanya bersembunyi. Tempat ini adalah markas utama kami. Kami harus membuktikan bahwa kami bukan budak. Bukan hanya ayahmu yang dibunuh. Sinta.
Aku menggigit bibirku menahan tangis. Tulisan ini, itu pasti tulisan Kirana. Kakakku tidak kabur, tapi bersembunyi. Dan dia ada di bunker ini sebelumnya. Dan kemudian, aku membaca kalimat terakhir di bawah tulisan Kirana. Tulisan itu berhuruf kapital, seolah ditekankan dengan darah, ditulis oleh tangan yang berbeda, tangan yang kuat dan tegas. Kau tepat waktu, Sinta. Bersama kita, rahasia kakekmu akan kuterbangkan bersama angin. Aku akan membantumu membebaskan ibu. Aku tunggu di ujung lorong. Sanjaya. Sanjaya selamat. Ia ada di bawah sini. Aku segera berlari menuju lorong gelap yang ia sebutkan. Di ujung lorong, aku melihat cahaya senter samar-samar. Dan di sana, berdiri sosok tinggi dengan bahu lebar. Bukan Sanjaya si penjaga kuburan lusuh, tetapi seorang pria yang kini mengenakan pakaian serba hitam yang bersih, dengan mata yang tidak lagi beku, melainkan berkilat penuh strategi. Mu berhasil, bisiknya Sanjaya. Tangannya menyambutku. Kirana, apa dia di sini? Tanyaku. Sanjaya menggeleng. Dia berhasil keluar dari sini. Sekarang, kita yang akan keluar. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harusmu tahu, Sinta. Aku bukan Sanjaya. Pengakuan itu menghantamku seperti godam. Aku berhenti tepat di ambang lorong. Tangan Sanjaya yang menggenggamku terasa dingin, tetapi kuat. Di dalam bunker yang gelap ini, dengan suara teriakan Bupati Arya yang masih terdengar samar dari lantai atas, ia mengatakan, "Aku bukan Sanjaya." "Apa maksudmu?" bisikku, air mata yang tadi kutahan kini benar-benar tumpah. Semua penderitaan ini, semua pernikahan palsu ini, dengan siapa aku sebenarnya menikah? Sanjaya mencondongkan tubuhnya, agar wajahnya lebih jelas tersorot cahaya senter ponselku. Ekspresi wajahnya kini tenang, namun sorot matanya tajam, memancarkan kecerdasan yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng penjaga kuburan. "Nama asliku adalah Bima," bisiknya. "Aku adalah mantan investigator yang bekerja untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan aku adalah putra dari pemilik sah tanah pemakaman ini." Aku terperangah. Aku mencoba mencerna informasi ini. Seorang investigator yang menyamar menjadi penjaga kuburan. "Ayahku adalah korban ayahmu," lanjut Bima, menggunakan nama aslinya untuk pertama kalinya kepadaku. "Ia tidak hanya kehilangan tanah. Ia dibunuh karena ia punya bukti korupsi ayahmu dan Bupati Arya. Aku mencoba membongkar kasus ini, tapi saat aku mulai mengumpulkan bukti, aku diincar. Kakekmu, dia tahu siapa aku. Dia tahu aku punya dendam. Jadi, kenapa kau mau menikahiku?" Itu adalah strategi pertahananku yang paling gila. Jelasnya, tatapannya menyiratkan kepedihan. Ketika Kirana kabur, kakekmu panik. Ia butuh seorang tumbal untuk ditanam di tanah ini, untuk menutupi jejaknya dan membuat Arya puas. Ia memaksaku menjadi Sanjaya yang baru, penjaga kuburan yang lusuh, yang tidak akan dicurigai siapapun. Dia mengancamku dengan bukti palsu yang bisa memenjarakanku seumur hidup, bukti yang ia ciptakan setelah kematian ayahku. Bima menunjuk ke area di belakangnya. "Kakekmu sengaja menjebakku di tanah yang membunuh ayahku. Tapi aku memanfaatkannya. Menikahimu memberiku imunitas. Siapa yang akan mencurigai seorang penjaga kuburan yang menikah dengan putri konglomerat gila? Itu adalah cerita yang sempurna untuk menutupi operasi pengumpulanku." Dan Kirana. Kirana tahu segalanya. Kami pernah bekerja sama. Dia yang meninggalkan kode dan kunci di kotak kayu itu, sebagai pesan estafet jika terjadi sesuatu padanya. Bima menjelaskan, menunjuk ke tulisan di dinding. Dia tidak lari. Dia diungsikan. Dia sekarang di luar negeri, mempublikasikan sebagian kecil dari bukti ayahmu di sana. Sekarang, giliran kita. Jadi, flash disk yang kubawa ini. Itu adalah bukti kunci yang bisa membebaskan ibumu, memenjarakan kakekmu, dan melengsarkan Bupati Arya. Semua ada di tanganmu, Sinta, katanya. Tiba-tiba, suara di atas kami semakin jelas. Papan lantai di atas kepala kami mulai digeser. "Pasti ada di bawah sini. Cepat, temukan lubangnya," teriak suara Arya, terdengar marah dan frustasi.
Kita tidak punya waktu, desisku panik. Lubang ini akan ditemukan. Bima segera menarik tanganku lebih dalam ke lorong. Tenang. Bunker ini punya 2 pintu keluar. Satu di sini, dan satu lagi, tepat di bawah nisan kunci. Apa? Tapi kita baru saja menutup brankas di sana. Ya, karena di sana adalah pintu keluar yang sebenarnya. Brankas itu hanya umpan. Bima menjelaskan sambil berlari. Aku sudah memasang jebakan di pintu keluar sana. Mereka tidak akan menduga kita datang dari arah sebaliknya. Kami berlari menembus kegelapan lorong sempit. Bau apek semakin menusuk hidungku. Aku mencengkeram Bima erat-erat. Ketakutanku telah berubah menjadi tekad. Aku harus selamat, demi ibuku, demi Bima, dan demi kebenaran. Lorong itu berakhir di sebuah dinding beton yang retak. Bima mengeluarkan sebuah palu kecil dari balik pakaiannya dan memukul dinding itu di titik tertentu. Bruk! Dinding itu bergeser, memperlihatkan celah kecil. Kami merangkak keluar dari celah itu. Udara dingin Cianjur segera menyambut kami. Kami berada di luar. Dan ketika aku mengangkat wajahku, aku sadar kami berada di antara gundukan tanah. Kami baru saja keluar dari sebuah lubang yang tertutup, tepat di sebelah nisan kunci. Mereka masih di bawah rumah, bisik Bima. Kita harus segera pergi. Tapi kemana? Tanyaku. Kita tidak bisa kabur dengan mobil. Kita harus keluar dari desa ini, melintasi perbukitan ke kota terdekat. Aku sudah menyiapkan kontak penyelamat di sana. Kita akan pergi malam ini juga, kata Bima. Tepat saat Bima mencoba meraih tanganku untuk membimbingku pergi, terdengar bunyi tembakan yang memecah kesunyian malam. Dor! Bukan tembakan ke arah kami, tetapi tembakan peringatan. Dan suara itu berasal dari belakang nisan besar tempat brankas palsu itu terkubur. Mereka tahu kita di sini, teriak Bima. Di balik nisan kunci, muncul sosok Arya yang terlihat sangat marah, wajahnya memerah, dan di tangannya tergenggam sebuah pistol. Di sampingnya, berdiri 2 pengawal yang kini sudah bersenjata. Sudah kuduga kau licik, Sanjaya. Atau harus kupanggil Bima? Teriak Arya, suaranya dipenuhi amarah. Kau tidak bisa kabur dari tanah yang membunuh ayahmu, dan kau tidak akan bisa kabur membawa aibku. Berikan flash disk itu, Sinta. Atau nyawa suamimu yang palsu ini akan kubayar kontan. Bima mendorongku ke belakang nisan, melindungiku dengan tubuhnya. Sinta, lari. Lari ke arah selatan. Ada sungai kecil di sana. Ikuti saja alirannya. Aku akan mengalihkan perhatian mereka, perintah Bima. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dengar. Bima mencengkeram bahuku. Mu bukan Kirana. Mu lebih kuat. Allah memberikanmu kunci itu. Jangan sia-siakan. Jika aku mati, mu harus tetap hidup dan membebaskan ibumu. Janji. Tapi... Bima memberiku senyum terakhir. Senyum yang meyakinkanku bahwa ia mencintaiku sebagai Sinta, bukan sebagai tumbal. Ia mengangguk. Aku akan mengejarmu. Pergi. Bima lalu melompat keluar dari persembunyian, berlari ke arah berlawanan, membuat suara gaduh di antara nisan-nisan tua, mengalihkan seluruh perhatian Arya. Dor! Dor! 2 kali tembakan terdengar. Aku tidak tahu apakah tembakan itu mengenai Bima. Aku hanya mendengar teriakan Arya, dan suara langkah kaki yang mengejar Bima. Aku berlari sekencang yang kubisa, air mata mengalir deras. Aku memeluk flash disk dan surat Kirana di dadaku. Aku berlari menuju selatan, ke arah kegelapan, mengikuti alur sungai kecil yang Bima sebutkan. Aku adalah Sinta, putri konglomerat yang seharusnya menikah dengan seorang bupati. Kini aku adalah istri seorang investigator yang menyamar menjadi penjaga kuburan. Dan aku sedang berlari sendirian di tengah malam di perbukitan Cianjur Selatan, dikejar oleh seorang bupati kejam, membawa kunci yang bisa menghancurkan seluruh jaringan korupsi di Jawa Barat. Aku tidak tahu nasib Bima. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat. Aku hanya tahu satu hal, pernikahan ini adalah awal dari pembalasan dendam yang sebenarnya. Aku berlari tanpa henti. Kaki telanjangku menginjak tanah bebatuan dan ranting-ranting tajam,
Tetapi rasa sakit itu tak sebanding dengan rasa takut dan tekad yang membakar jiwaku. Di belakangku, suara teriakan dan tembakan perlahan menjauh, tenggelam di telan keheningan perbukitan Cianjur Selatan. Aku hanya fokus pada sungai kecil itu, mengikuti gemericiknya, memeluk erat flash disk berisi rahasia paling mematikan di Indonesia. Setelah berlari seperti kesetanan selama hampir 2 jam, aku melihat cahaya lampu di kejauhan. Itu adalah sebuah warung kecil yang terlihat seperti pemberhentian truk. Aku terhuyung-huyung, tubuhku sudah mencapai batasnya. Saat aku sampai di depan warung itu, sebuah mobil hitam sederhana sudah menunggu, mesinnya menyala pelan. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita dengan kacamata hitam tebal dan syal menutupi wajahnya menatapku dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Sinta, masuk. Cepat." Aku mengenal suara itu. Suara yang dingin namun familiar. Itu adalah Kirana. Kakakku tidak kabur. Dia benar-benar bersembunyi. Aku melompat masuk ke dalam mobil. Kirana segera menutup pintu dan memacu mobil itu dengan kecepatan tinggi, menjauh dari perbukitan. "Kau aman," bisik Kirana, matanya berkaca-kaca. Aku mendengar semuanya dari RPC Bima. "Kau hebat, Sinta." "Bima? Bagaimana dengan Bima?" tanyaku, suaraku serak karena menangis. Kirana tersenyum tipis, senyum lega yang membuatku sedikit tenang. Dia sudah membuat perhitungan dengan Arya. Dia sudah menjalankan rencana B, Arya tidak akan bisa mengejar kita. Mereka akan sibuk dengan jebakan yang ditinggalkan Bima di kompleks makam. Dalam perjalanan yang terasa sangat panjang menuju pelabuhan yang aman di Jakarta Barat, Kirana menjelaskan semuanya. Setelah Kirana kabur, ia tidak pergi ke Eropa. Ia pergi ke kedutaan besar di Jakarta dan menyerahkan sebagian kecil bukti yang dimilikinya. Ia tahu kakek dan Arya akan panik dan menggunakan Sinta sebagai tumbal. Ia berkoordinasi dengan Bima, mantan rekan kerjanya di masa lalu, yang memang sudah menyamar untuk menjatuhkan ayah dan kakek kami. "Sinta, pernikahanmu dengan Bima bukanlah kebohongan sepenuhnya," kata Kirana. "Kalian menikah di bawah tekanan. Tapi Bima, dia bersumpah demi Allah akan melindungimu. Dia benar-benar mencintaimu sejak melihat fotomu di rumah. Dia tahu kau adalah korban, bukan pelaku." Aku menangis lagi. Kali ini tangisan lega yang bercampur dengan rasa cinta yang baru saja mekar dan rasa kehilangan yang mendalam. Kami tidak langsung ke rumah. Kami menuju ke markas rahasia Kejaksaan Agung. Di sana, aku menyerahkan flash disk itu. Bukti tak terbantahkan. Rekaman CCTV yang merekam kakekku, Bupati Arya, dan beberapa pejabat tinggi lainnya sedang merencanakan penghilangan bukti dan pembunuhan saksi kunci. Beberapa hari kemudian, kebenaran mulai terungkap. Kakekku ditangkap di rumah sakit saat menjenguk ibu. Bupati Arya ditangkap saat sedang memimpin rapat penting. Seluruh jaringan mereka runtuh. Nama keluarga Dirgantara benar-benar hancur. Tetapi kali ini, kehancuran yang membawa keadilan. Dan ibuku. Ibuku dibebaskan dari segala tuduhan. Ia adalah korban. Panggilan dari penjaga kuburan. 1 minggu setelah pengungkapan besar-besaran itu, saat aku dan ibu sedang menata kembali hidup kami yang sederhana di sebuah apartemen kecil di Grogol, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu mengangkatnya. "Halo." Terdengar suara serak yang sangat kukenal. Suara yang selalu kudengar di gubuk tua di tepi makam. "Assalamualaikum, Sinta." "Bima." Aku menjerit. Air mata kebahagiaan membanjiri wajahku. "Kau selamat. Bagaimana kau bisa?" "Alhamdulillah. Aku selalu aman di tanahku sendiri," jawabnya. "Aku hanya butuh waktu untuk memastikan semua jejak aman. Aku di sini, di markas kejaksaan. Statusku sudah kembali sebagai investigator Bima." Kau baik-baik saja?" "Aku jauh lebih baik. Aku bebas, Sinta. Dan kamu juga bebas. Aku tahu pernikahan kita itu palsu di mata hukum." Aku segera memotongnya. "Tidak, Bima. Pernikahan itu tidak palsu. Momen kita saling melindungi di bawah ancaman Arya, itu lebih nyata daripada ribuan janji palsu yang diucapkan Kirana kepada Arya. Aku adalah istrimu. Istri dari pria yang berani mengambil risiko untuk kebenaran."
Aku mencintaimu, Bima. Di seberang telepon, Bima terdiam lama. Maukah kamu kembali ke Cianjur, Sinta? Tanyanya lembut. Bukan ke gubuk reot itu, tapi ke rumah yang akan kubangun, di atas tanah yang diwariskan ayahku, di bawah langit yang sudah bersih dari dosa. Kita akan hidup di sana, sebagai pasangan sejati. Aku tersenyum, melihat jendela apartemenku yang sempit, lalu membayangkan langit luas dan udara sejuk di Cianjur Selatan. Ya, Bima. Aku mau. Aku akan kembali ke sana, bukan sebagai tumbal, tapi sebagai istri seorang pahlawan kebenaran. Akhirnya, kisahku berakhir di tempat yang tak pernah kuduga. Di samping pria yang kupikir adalah sosok paling mengerikan, tetapi ternyata adalah malaikat pelindung yang dikirim Allah untukku. Tamat.